Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal untuk persiapan menghadapi seleksi P3K khususnya untuk formasi perawat tahun 2022. Soal-soal yang akan kita bahas nanti adalah soal-soal berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang pada tahun kemarin mengikuti seleksi P3K dan tidak menutup kemungkinan soal-soal serupa akan muncul lagi di ujian P3K tahun ini. Jadi buat teman-teman semua, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Rizky bekerja di unit IGD sebuah klinik rawat inap. Ketika ia bekerja, datang seorang pasien akibat kecelakaan yang diantar warga sekitar. Pasien tampak pucat dan sering berteriak-teriak, mengeluh dada terasa nyeri dan sesak. Dalam melakukan pengkajian, tindakan awal yang harus dilakukan adalah A. Periksa apakah ada sumbatan jalan nafas seperti beda asing, sekret, dan muntahan. B. Periksa fungsi pernafasan, melakukan inspeksi palpasi, auskultasi, dan perkusi. C. Periksa apakah ada perdarahan yang butuh penanganan segera. D. Melakukan triase. Atau E. Persiapkan untuk melakukan pijat jantung bila kesadaran pasien menurun. Seperti biasa, sebelum kita bahas, di sini kita mau mengasih teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Periksa fungsi pernafasan, lakukan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Nah, untuk pengkajian gawat darurat, kita menerapkan prinsip ABC atau Airway Breathing Circulation. Nah, untuk opsi A, ini periksa apakah ada sumbatan jalan nafas. Ini merupakan manifestasi dari pemeriksaan airway. Untuk B, periksa fungsi pernafasan, ini breathing. Dan untuk opsi C, periksa apakah ada perdarahan yang membutuhkan penanganan segera, ini masuk ke sirkulasi. Nah, kenapa di sini tidak menerapkan prinsip ABC melainkan langsung ke opsi B, yaitu pemeriksaan breathing? Hal ini dikarenakan pada kasus diketahui pasien ini sadar dan sering berteriak-teriak. Nah, karena pasien di sini bisa berteriak, ini menandakan bahwa tidak ada sumbatan pada jalan nafasnya. Jadi kita langsung ke pemeriksaan breathing. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Rizky bekerja di unit IGD. Ketika ia bekerja, datang seorang pasien akibat kecelakaan yang diantar warga sekitar. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan data pasien tampak sesak, nadi teraba lemah dan cepat, terdapat distensi vena jugularis dan deviasi trakea ke arah kiri. Tekanan darah 100/70, nadi 110 kali per menit, dan respirasi 35 kali per menit. Hasil perkusi dada hipersonor, auskultasi tidak terdengar. Dari data tersebut, pasien mengarah ke diagnosa pneumotorak. Berikut ini adalah prioritas tindakan yang dilakukan pada kasus pneumotorak adalah A. Berikan oksigen 6-8 liter per menit. B. Atur posisi pasien fowler atau semi-fowler. C. Lakukan needle tracheostomy. D. Lakukan needle thoracosintesis atau E. Berikan adrenalin. Dan jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu melakukan needle thoracosintesis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Sebenarnya apa sih itu pneumotorak? Pneumotorak adalah kondisi ketika udara terkumpul di rongga pleura, yaitu ruang di antara paru-paru dan dinding dada. Udara tersebut dapat masuk akibat adanya cedera di dada atau robekan di paru-paru. Akibatnya paru-paru menjadi mengembus atau kolaps dan tidak bisa mengembang. Nah, tujuan dilakukannya tindakan needle thoracosintesis ini adalah untuk mengeluarkan udara yang terperangkap pada rongga paru. Nah, setelah dilakukan penusukan, ini nanti akan dipasang plaster 3 sisi yang memungkinkan udara dalam paru-paru keluar dan mencegah udara luar untuk masuk ke paru-paru. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau merekomendasikan salah satu platform bimbingan belajar yang bisa teman-teman ikuti untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K nanti. Platform tersebut adalah platform Sahabat CPNS. Berikut ini adalah tampilan dari platform Sahabat CPNS. Pada paket P3K, di sini ada 2 jenis paket yang bisa teman-teman pilih.
yaitu paket mandiri dan paket bimbingan belajar. Nah, jika teman-teman gabung pada paket bimbingan belajar, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan. Yang pertama, teman-teman mendapatkan 5 paket tryout P3K perawat yang terdiri dari soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Lalu teman-teman juga difasilitasi grup mentoring di Telegram. Untuk masa aktif akun adalah selama 6 bulan. Lalu teman-teman juga mendapatkan materi PDF dan 17 video rekaman live class untuk gelombang 1 dan 2. Kemudian teman-teman juga mendapatkan bonus 8 rekaman live class via Zoom dan juga video rekaman 8 sesi live class bersama mentor. Lalu teman-teman mendapatkan 2 paket tryout khusus untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara, serta mendapatkan 14 paket latihan soal P3K. Untuk cara gabungnya teman-teman tinggal klik linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita kembali ke materi pada video kita. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal kasusnya ini masih sama ya seperti kasus pada soal nomor 2, yaitu Rizky bekerja di unit IGD. Ketika ia bekerja, datang seorang pasien akibat kecelakaan yang diantar warga sekitar. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan data pasien tampak sesak, nadi terabal lemah dan cepat, terdapat distensi vena jugularis dan deviasi trakea ke arah kiri. Tekanan darah 100/70, nadi 110 kali per menit, RR 35 kali per menit, hasil perkusi dada hipersonor, auskultasi tidak terdengar. Pasien terdiagnosa pneumotorak dan akan dilakukan needle thoracosintesis. Di manakah lokasi pemasangan needle thoracosintesis ini? A. Intercoste 2 mid clavicula. B. Intercoste 3 mid clavicula. C. Intercoste 4 mid clavicula. D. Intercoste 5 mid axilla. Atau E. Intercoste 2 mid axilla. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu intercoste 5 mid axilla. Sebelumnya lokasi pemasangan needle thoracosintesis ini adalah di ICS 2 mid clavicula, tetapi sekarang lebih dianjurkan untuk dilakukan pemasangan pada intercoste 5 mid axilla. Dan berikut ini adalah penjelasannya. Terdapat perbedaan lokasi insersi pada dekompresi jarum yang diperbarui, yaitu yang pada mulanya dianjurkan dilakukan pada linea mid clavicula di ICS 2 menjadi penusukan pada sisi anterior dari linea mid axilla di ICS 5. Alasan dari perubahan lokasi ini karena penusukan di ICS 5 diduga lebih aman dari resiko perdarahan dan sama dengan lokasi pemasangan chest tube atau kateter interkostal pada tindakan selanjutnya. Nah, jadi biasanya pada pasien-pasien pneumotorak ini nanti akan dilakukan pemasangan WSD. Jika pemasangan needle thoracosintesis ini dilakukan di ICS 5, ini nanti lubang dari needle thoracosintesis ini bisa dilakukan untuk pemasangan WSD. Jadi tidak perlu dilakukan perlubangan lagi. Kita masuk ke soal berikutnya. Ketika makan bersama pada kegiatan reuni sekolah, salah satu teman Anda yang sedang hamil tersedak. Ia tampak memegangi leher dan berusaha mengeluarkan makanan yang menyumbat jalan nafasnya. Melihat hal tersebut, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melakukan manuver head tilt chin lift. B. Melakukan manuver jaw thrust. C. Melakukan manuver abdominal thrust. D. Melakukan manuver chest thrust. Atau E. Mengabaikannya karena dia adalah mantan Anda dulu. Nah, ini untuk opsi E jelas jawaban yang salah ya teman-teman. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu melakukan manuver chest thrust. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman. Untuk opsi A, melakukan manuver head tilt chin lift ini dilakukan untuk membebaskan jalan nafas pada pasien yang tidak sadar yang tidak ada cedera pada servikal. Sedangkan untuk opsi B, melakukan manuver jaw thrust ini juga dilakukan untuk pasien yang tidak sadar tetapi dicurigai adanya cedera pada tulang leher. Kemudian untuk abdominal thrust ini dilakukan untuk pasien yang sadar kecuali pada pasien hamil dan obesitas. Sedangkan untuk pasien hamil dan obesitas ini dianjurkan untuk menggunakan manuver chest thrust. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.